Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat wartawan yang hari ini adalah bertanya terkait video yang lagi viral di TikTok, di Facebook, dengan media sosial lainnya, sehingga kesempatan ini saya bisa memberikan penjelasan. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini yang menjadikan heboh atau viral di mana-mana. Saya mengungkapkan statement itu di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa yang kebetulan saat itu adalah acara munaqosyah, tes uji kemampuan santri siswa langsung secara lisan. Saat itu saya memberikan motivasi kepada para santri, kita harus berupaya maksimal menjadi muslim muslimah yang baik, yang islami, yang qurani, yang sikap dan perilakunya walaupun sangat sulit, ya sudah barang tentu saya sendiri juga merasakan sangat sulit melaksanakan, cocok dengan ajaran Islam, cocok dengan ajaran Quran. Begitu pula kita harus menjadi masyarakat yang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa ulama kita, guru-guru kita, leluhur-leluhur kita betul-betul menjadi pejuang yang ingin menyelamatkan umat, ingin membawa umat ke depan. Itu adalah betul-betul bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sehingga konsentrasi ulama bukan hanya agama. Apa yang disebutkan berkali-kali saya di setiap daerah, tugas ulama itu satu, himayatuddin, menjaga agama; yang kedua himayatud daulah, menjaga negara; yang ketiga himayatul ummah, menjaga umat. Artinya bagaimana umat itu bisa tenang, ya harus punya negara. Bagaimana negara itu adalah bisa berjalan dengan baik, maka harus diurus bersama. Maka ulama ketika ingin menyelamatkan umat, yang mengurus negara. Ngurus negara berarti ngurus agama. Membela negara berarti membela agama. Merusak negara berarti merusak agama. Hancur negara berarti hancur agama. Maka di situ kita tekankan, santri harus berperan aktif membantu pemerintah dalam mengurus negara. Terlepas ya ada yang mewakili sebagai politik praktis, ada juga yang tidak. Artinya bahwa ulama itu berpolitik. Bahwa saya sampaikan tadi, nuhuwa asyas, agama itu adalah politik. Artinya strategi atau cara bagaimana menjalankan tugas agama itu agar bisa berjalan dengan baik. Lebih-lebih kita menjelaskan tentang sejarah. Contoh di Indonesia, ulama itu adalah berperan aktif. Ulama itu adalah tugasnya sangat hebat terkait membangun negara, berupaya bagaimana untuk memerdekakan negara. Kalaupun ada beberapa aktivis organisasi seperti ada Muhammadiyah, ada SI, ada NU, itu semuanya adalah tidak tinggal diam bagaimana di saat penjajah negara kita segera merdeka. Itu kan terkait ngurus negara atau sesuatu hal yang berurusan dengan politik. Kemudian di saat negara setelah mereka diganggu, ulama akan berperan aktif sampai akhirnya sekutu yang Inggris dengan Belanda bersatu ingin menjajah kembali Indonesia. Lalu saat itu adalah Pak Soekarno cukup kebingungan
harus apa yang dilakukan karena itu kekuatan besar, maka datang kepada ulama. Salah satunya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah diminta pendapat lalu harus bagaimana, apa yang harus dilakukan, itu peran ulama. Sampai 20.000 kiai santri wafat, meninggal di saat membela negara. Artinya saya memberikan pencerahan generasi muda untuk menjelang Indonesia emas tidak boleh ketinggalan, tidak boleh kalah bersaing dengan generasi muda yang lain. Saya tekankan, hari ini santri harus memiliki empat kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, kekuatan moral, dan kekuatan profesional. Sehingga semua kekuatan itu adalah kita kerahkan untuk berjuang membela agama dan membela negara. Sehingga mudah-mudahan yang hari ini adalah dipercaya sampai kapanpun, kalau menurut saya pemerintah itu adalah sadar bahwa nggak bisa membangun Indonesia, nggak bisa menjadikan Indonesia adalah menjadi negara emas ketika hasil perjuangan leluhur kita nggak kita indahkan, nggak kita lanjutkan. Kita tinggalkan konsep-konsep ulama terdahulu karena kita pintar, karena kita hebat, karena kita lebih tahu. Saya nyatakan itu adalah nggak bisa. Saya mengutip saat itu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Nggak bisa kita menembus kepada kejayaan perjuangan negara kita manakala kita tidak menghiraukan atau tidak mengindahkan harapan keinginan leluhur-leluhur kita. Apa maunya? Indonesia ingin menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, makmur dalam keadilan, adil dan kemakmuran.